kenapa moderator kok ikut campur? Ya nggak boleh. Ini waktu saya. Nih, teman-teman lihat di dalam Matius 27 ayat kelima, menurut ya tafsiran bapak-bapak gereja, ya ternyata Yudas itu matinya disalib. Coba lihat, perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada video menarik lagi nih. Tadi Bang Nandar masuk ke room Kristen dan di sini ada pendeta muda ya. Kalau si Ica ini kan bukan pendeta, tapi Jeki Sembiring. Orang ini adalah pendeta muda ya. Diajak diskusi seputar konsep ketuhanan, mau seputar konsep keselamatan, mau seputar penyaliban Yesus gitu kan. Ditantangin oleh Bang Nandar nih. Ya rada-rada pucat gitu ya si Jeki Sembiring ini teman-teman. Lalu kemudian digantikan oleh temannya satu lagi, si Mossad ya. Lalu pada akhirnya Bang Nandar ini ditendang dari room, di-kick dari room teman-teman. Lawak memang room ini ya. Kita langsung simak videonya. Tema siap Bang Nandar, temanya Yesus tidak disalib. Yang dibahas suara Bang Nandar jos, suara Bang Nandar keras. Kenapa suara yang dibahas? Nanti kalau sudah debat ada timer. Kalau kamu ngomong ya aku diam, jangan mempermasalahkan suara. Gitu loh. Aduh. Nah, orang besar sekali. Jadi nanti malah Kamu banyak prolog. Silakan. Bentar, kamu kenapa gugup begitu? Santai aja. Jadi nanti Siapa? Kamu jangan framing. Kok gugup? Aduh. Gurumu saja Saipudin Ibrahim takluk debat dengan saya. Lah memang kamu suaranya beda. Nangis aja. Lo emang mau nangis, makanya nggak berani open cam. Bilang nangis, saya sangat. Kamu suaranya kecil. Nah, tuh kan, nah gitu coba. Kalau kamu open cam gini, aku juga open cam. Kita lihat sama-sama muka. Nah, ini kan enak kita. Makanya saya bilang. Ya, silakan. Ya. Nah, tadi saya bilang saya lagi apa namanya? Lagi di jalan tadi kan. Di mobil. Mau menjawab pertanyaan Ica, ya kita bantu jawab. Cuma kalau mau diskusi, kamu siapnya jam berapa? Siapnya jam berapa? Ya, jam 8 boleh, jam 8 malam ya. Hari ini jam 20 WIB waktu Indonesia Barat. Jam 8 berarti di tempat saya jam 9. Ya, boleh. Mau Jadi jam 9 di ruangannya kayak ya, saya WIB. Boleh ya. Sekarang saya tanya, kamu pilih tema yang mana? Yesus tidak disalib, jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen, atau konsep ketuhanan? Silakan tentukan dulu nih, biar saya siapkan data-datanya. Kamu pilih yang mana nih? Ada 3 nih. Jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen, konsep ketuhanan. Jangan semua tema, nanti melebar kemana-mana. Pilih yang paling mudah loh. Jaminan keselamatan dalam Islam dan Kristen. Yang kedua, Yesus tidak disalib. Yang ketiga, konsep ketuhanan. Ahli sejarah ya boleh, berarti konsep ketuhanan atau jaminan keselamatan atau Yesus tidak disalib. Semua ini berkenaan dengan sejarah loh. Coba Bang Jeki. Nah gitu kan enak kalau open cam. Jangan garuk-garuk Bang Jeki. Si Jeki ini saya kira suaramu nyaring banget, bukan? Serius. Coba tanya ke saya kira suhu ternyata. Suaramu aja dari tadi. Iya. Saya bilang gini. Saya kira suhu ternyata cupu. Ya silakan. Ya silakan. Saya bilang Silahkan. kan itu bukan tema yang asli. Jadi kalau tadi kamu mau bahas pertama mengenai Isa dan Yesus tidak disalib atau disalib, boleh kita mainkan itu dulu. Boleh untuk Ya nanti sudah, malam siap kita ya. itu. Siap ya brother ya. Boleh. Siap. Oke ya. Udah, lu lagi di jalan, hati-hati aja deh. Saya Hati-hati di jalan ya. di tempat saya jam. Ya mau Wita mau Wit terserah, pokoknya ya. Malam ya. Pokoknya jam 20 WIB ya. Ya. Open cam biar nanti ketahuan nih siapa yang mau mewek, itu ketahuan nanti open cam ya.
Kan kita sama-sama bisa open cam. Biar nanti penonton bisa melihat body language-nya. Ternyata pendeta Jeki mau nangis. Nah, kan kelihatan gitu open cam ya. Kayak gini, biar lebih bersahabat. Persahabatan adalah kita. Baik Pak Jeki. Oke ya. Oke, terima kasih ya Pak Jeki ya. Hati-hati Pak Jeki di jalan ya. Ada papa nakal ya, kita naikin papa nakal ya. Boleh. Udah Pak Jekinya diturunkan dulu aja, lagi di jalan Oke, soalnya. thank you ya semua. Jam 8, Ya, makasih ya Pak Jeki ya. jam 8 ya, jangan lupa ya Bang ya. 8 ya. Iya. Jangan sampai Ya. ini Bang signal atau apa gitu suaranya agak dikencengin biar kalah sih. Aku mau sholat dikiranya kabur. Ingat ya, waktu saya sampai maksimal 12 net 12.00. Silakan jangan mengulur waktu. Yesus tidak disalib berdasarkan Bible. Udah gitu aja. Ini curhat ke sana, curhat ke sini, debatnya kagak. Gue mah host aja lah di sini. Mau jadi debat apa enggak? Ini kalau enggak open cam, ingat ya, saya itu orangnya fleksibel. Kalau orang yang debat saya enggak open cam, kalau orang yang debat dengan saya enggak open cam, saya tampilkan Yesus versi NTT. Versi NT. Versi Papua, sorry. Oke, nggak ada masalah. Iya, jadi kalau enggak open cam, saya tampilkan Yesus versi Papua. Mozart gimana Mozart? Berani nggak? Jangan-jangan lagi kerja juga, lagi ini kebanyakan alasan nih Kristen nih. Bebas aku mau diskusi bebas. Oke, ya kalau bebas siapkan timer saya. Ica, gedein layar saya. Nah gitu dong, jangan kebanyakan cincong. Sekarang buka ini Mau debat. open statement lah guys. Iya, makanya di timer waktu saya berapa menit saya opening statement. Ya, sabar ya. Saya Ya, dulu kamera. Oke. gedein layar saya. Pokoknya yang lagi ngomong gedein layarnya biar terlihat lebih ganteng. Serah kau Nandar. Udah? Iya. Open statement ya. Ini lo mau Papa Nakal. Ini temanya apa tadi? Nggak, kamu tuh Yesus tidak disalib udah gitu aja dari tadi, malah ditanya lagi. Dalam Alkitab. Dalam Quran dan Bible. Kalau dalam Quran ya pasti bilang tidak disalib. Ya, masalahnya berdasarkan Bible juga tidak disalib. Makanya saya bawa tema ini. Papa Nakal, Gimana sih? silakan open statement nih, kita mulai dari sekarang. Boleh. Sekarang. Siapa dulu nih? Sebentar dulu. Siapa dulu yang opening? Di timernya diinin dulu, Ica. Kan belum ada kesepakatan nih. Siapa dulu yang open statement? Kau aja deh yang duluan. Kau aja. Baik. Ya, sebentar ya. Sebentar. Gua yang ngomong dulu Nandar, sabar. Astaga Tuhan Yesus. Sabar ya Nandar. Oke teman-teman, Ya, boleh. kita mulai diskusi ini, kita buka diskusi dua arah ya, di mana di sini dikatakan di dalam kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an pasti Nabi Isa itu tidak disalibkan. Tapi kalau menurut kita iman Kristen bahwa Yesus itu disalibkan, tapi Nandar menyangkal tentang penyaliban di dalam Alkitab. Oke, kita mulai dari sekarang ya, open statement dari Nandar Sunandar. Kita mulai dari sekarang. Silakan Nandar. Baik. Terima kasih teman-teman ya. Kalau kita membaca ayat-ayat Bible, maka sangat jelas bahwa Yesus itu tidak disalib. Yesus tidak disalib. Makanya saya tanya kepada teman-teman Kristen, di dalam Yohanes 18, ini Yesus ditangkap, ya. Yesus ditangkap, ada kejadian janggal di dalam Yohanes pasal 18 ini. Pertama, kejanggalannya apa? Yohanes 18 ayatnya itu kurang lebih adalah 40 ayat. Ingat, kisah Yudas hanya sampai ayat kelima. Anda cari 35 ayat berikutnya, nggak pernah ada Yudas di situ. Nah, ternyata hilangnya kisah Yudas ini erat kaitannya dengan ayat ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, ini terjemahan Gabriel ya. Kalau di dalam ayatnya sangat jujur nih. Ketika Yesus berkata, akulah Yesus, orang-orang itu mundur dan jatuh ke tanah. Nah, orang-orang yang mundur, mereka yang mundur itu adalah orang yang dibawa oleh Yudas.
di dalam Yohanes 18 nomor ketiga. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yudas membawa pasukan terbaik pada masa itu, yaitu pasukan tentara Romawi. Bukan satu orang loh, ini pasukan loh, sepasukan. Kurang lebih satu kompia, minimal 10 orang. Kemudian rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah yang minimal 5 orang, sudah 15 orang. Orang-orang Farisi, ini juga bukan orang Farisi, tapi orang-orang Farisi lebih daripada 1 orang, 5 orang. Berarti ada sekitar 25 orang yang menemani Yudas menangkap yang menemani tentara Romawi menangkap Yesus. Tapi anehnya, ketika Yesus memperkenalkan dirinya dan ketika Yesus bertanya kepada mereka cari siapa, akulah Yesus sampai 4 atau 5 kali. Kalau kita baca dari ayat ke-1 sampai 9. Tapi ada hal yang menarik di sini, yaitu ayat ke-6. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Apa yang menyebabkan mereka jatuh ke tanah? Nah, apa coba? Disinilah letak dan entry point bagaimana Yudas berubah rupa jadi Yesus. Yesus berubah rupa menjadi seorang laki-laki muda yang disebutkan di dalam Matius 14 nomor ke Matius 14 sebentar ya, saya lupa nih. Markus, bukan Matius. Di dalam Markus 14 ayat ke mana ya? Saya lupa ayatnya nih, Ica, sorry nih. Oke, sebentar ya. Saya buka dari sini saja. Markus 14. Nah ini Markus 14, teman-teman, benar. Teman-teman, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutupi badannya. Mengikuti dia, mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ica, kamu seorang perempuan, jangan traveling, jangan membayangkan Yesus lari sambil telanjang. Jangan ya, please. Nah, kita lihat di dalam Bible ini siapa yang memakai kain lenan. Yang memakai kain lenan kalau di dalam gospel tidak ada yang lain kecuali Yesus. Lalu bangunlah Yesus. Saya jangan diganggu dong, otan-otan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Di dalam gospel 4 itu hanya Yesus dan anak muda ini yang memakai kain lenan. Ternyata Yesus berubah rupa menjadi seorang muda yang memakai kain lenan, lalu dia telanjang, sedangkan Yudas berubah rupa jadi Yesus. Pertanyaan saya, saudara-saudari yang terkasih, Yohanes 18 ayat ke-6, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh? Itu pertanyaan saya. 1 Korintus 4 ayat ke-6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Jangan sampai ditanya A, jawab B. Kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi mundur dan terjatuh lalu pingsan mereka? Jawab. Tutup ya, Nanda. Ya, boleh. Ya, giliran saya ya. Di-mute, Nandar. Di-mute dulu, Nandar. Oke, saya mute ya. Sorry, Nandar. Oke, silakan. Ya, timer yang dijalankan. Jadi memang Islam ini tidak tahu berdiskusi. Baru open statement udah banyak pertanyaan. Nah, jadi memang Nandar ini dari dulu nggak berubah. Otaknya tuh masih stuck di situ. Lalu saya akan bahas ayat-ayat yang diambil. Jadi narasi Nandar ini, bentar saya open cam ya. Narasi Nandar mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yudas. Yudas yang diganti. Nah, teman-teman, kita lihat dalam kitab Matius 27. Saya baca dari ayat ketiga. Kita perhatikan, teman-teman. Pada waktu Yudas, ingat ya, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Nah, ini kan ada Yesus nih, ada yang diadili nih, ada Yudas lagi nih. Nah, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada para imam-imam.
Yesus kan udah diadili nih, udah ditangkap. Kata Nandar yang ditangkap itu adalah Yudas. Lalu yang bertemu para imam ini siapa lagi? Yudas yang mana lagi? Siapa lagi yang diserupakan menjadi Yudas? Simon, Thomas. Nah, jadi ada dua Yudas di sini sekarang, gitu kan? Sejarah mencatat ketika Yesus dijatuhi hukuman mati di hadapan Pilatus, setelah diadili, Yudas datang bertemu dengan para imam. Padahal narasi Nandar, Yudas tadi telah diserupakan menjadi Yesus. Lalu yang Yudas ini siapa lagi? Itu yang pertama. Lalu yang dia ambil Markus, kitab Markus teman-teman, ya kaum comot ayat, baca dong ayat-ayatnya baik-baik, pelan-pelan teliti, baca ke bawah. Yang telanjang kalian itu adalah si Markus itu sendiri. Dia menyatakan bahwa pada saat itu imannya terguncang, dia seperti ditelanjangi. Makanya kisah Markus tadi tidak dicatat di kitab Yohanes, kitab Matius dan Lukas, padahal mereka mencatat peristiwa yang sama. Tetapi di situ sang penulis sedang menceritakan tentang apa yang dialami sang penulis, dibaca di bawah Nandar. Jadi ini open statement dulu ya, sekaligus saya menjawab karena Islam tidak perlu berdiskusi, masih open statement udah menjawab. Nah, dalam Matius 27 kalau kita baca dari pas ayat ketiga sampai ayat ke-10, itu ketika Yesus dijatuhkan hukuman mati, Yudas bertemu dengan para imam, dia ingin mengembalikan uang 30 perak itu, tapi tidak diterima oleh para imam, sehingga dia pergi gantung diri. Nah, sebelum gantung diri dia ketemu para imam nih. Jadi nanti Nandar harus menjawab Yudas siapa yang bertemu dengan para imam. Karena tadi Nandar telah mengeluarkan statement dengan jelas, Yudas telah diserupakan menjadi Yesus pada saat penangkapan di Taman Getsemani. Ini keesokan harinya loh. Jadi jelas bahwa cocokologi yang dilakukan Islam untuk mencoba mengelabui ini telah dicatat dalam kitab Petrus, teman-teman. Saya baca ayatnya ya. Dalam kitab, teman-teman catat, bisa di cross check. Dalam kitab 2 Petrus 2 ayatnya yang pertama bunyinya begini. 2 Petrus 2, bentar ini mana kitab saya ini. 2 Petrus 2 ayatnya yang pertama. Bunyinya begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu telah tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Saya ulangi, mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi dalam kitab 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, jika ada pengajaran yang mengajarkan sang penguasa tidak menebus kalian di kayu salib, berarti itu adalah pengajaran dari nabi-nabi palsu. Jadi Simon Petrus, murid Yesus, dengan jelas menyatakan Nandar adalah guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. 2 Petrus 2 ayat 1. Jadi pengajaran-pengajaran sesat yang mencoba menyangkal penguasa telah menebus kita, itu hanya diajarkan oleh apa tadi? Pengajar-pengajar atau guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Jadi jelas bahwa narasi Nandar itu adalah omong kosong. Kenapa saya katakan omong kosong? Nandar mengatakan Yudas telah diserupakan menjadi Yesus, padahal dalam Matius 27 keesokan harinya ketika penangkapan, si Yudas ini masih bertemu dengan para imam. Sedangkan Yudas murid Yesus hanya satu, bukan dua. Yudas yang menjual Yesus cuma satu, bukan dua. Jelas ya, jadi memang untuk menyatakan membantah narasi Nandar yang cocokologi, kita baca Alkitab aja teman-teman, pasti dijawab. Nah itu aja dari saya untuk open statement. Silakan. Oke, silakan Nandar. Sebentar dulu, jangan di ini dulu ya. Yesus ganteng kali ini. Sebentar, mana ya? Saya lupa ini cara aktif. Oke. 5 menit cuma ngoceh doang nih. Ca, timer saya buka. Nah, yang memakai sehelai kain lenan itu hanya Yesus. Yohanes 13 nomor 4, Markus 14:51. Lebih gobloknya lagi katanya itu Markus yang nulis, dudul, nggak ngerti sejarah. Protestan ini memang nggak punya ilmu. Nah ini teman-teman ya, Injil menurut Markus. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Makanya Protestan dianggap sesat oleh Katolik. Suka ngarang, suka protes. Ini nih, tafsir Perjanjian Baru karya bapak-bapak gereja Katolik.
Di mana Nandar buktinya? Ini saya emang nggak mau bohong ya. Nah ini Ica, kamu kan Katolik nih, anggota Seksama Penerbit Katolik Indonesia. Ini data Katolik saja menyebutkan. Kok bisa Markus kamu? Asbun kamu ini kalau ngomong. Dari dulu nggak ada perkembangan kecerdasannya. Lu jangan Malah bawa Matius. Nanda. Sebentar, dia aja tadi ngomong. Kenapa moderator kok ikut campur? Jangan boleh. Ini waktu saya nih. Teman-teman lihat di dalam Matius 27 ayat kelima, menurut ya tafsiran bapak-bapak gereja, ya ternyata Yudas itu matinya disalib. Coba lihat, perhatikan ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Ingat nih. Mati pada saat itu hanya dengan cara disalibkan. Jadi Yudas disalib. Saya nggak mau terpancing dengan pembahasan yang nggak ada isi. Yang saya tanya, teman-teman perhatikan saya nggak mau beralih kepada pembahasan lain. Yang saya tanya, kenapa tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, kemudian orang-orang Farisi mundur dan terjatuh? Pertanyaan saya singkat, jelas, padat. Kenapa lari ke sana, lari ke sini tanpa data sambil mau mewek? Kalau Santo Yonatan sangat berwibawa kalau pakai peci. Ganteng kayak Ariel. Ditanya apa, jawab apa? Saya jamin ya, tidak ada. Sorry, saya kalau udah bawa-bawa agama ini saya nggak mau guys, maaf ya. Sorry Nanda, Nggak apa-apa, Cah. nggak bisa kayak gitu, karena kan kalau